Pratama Alfa, Putra Alfa, Septiana Alfa, Septi Alfa, Syawal Lutfi Sakit, Syawal Sakit, Zivana Sakit. Oke. Kalau sudah kayak gitu coba kita tepuk semangat dulu ya. Karena tadi kayaknya udah semangat tapi khawatirnya yang di belakang belum terlalu semangat. Oke? Kalau Broto bilang tepuk semangat seperti biasa yang kita lakukan di lapangan berarti semangat. Tepuk semangat. Semangat Fahmi doang, Anwar kenapa nggak semangat? Oke. Tepuk semangat. Berarti udah semangat semua. Kemarin kita sudah belajar tentang teks pidato. Tujuan akhir dari teks pidato, sorry. Kan kemarin kita sudah belajar mengenai teks pidato. Kemarin teks pidato itu apa? Suatu kegiatan berbicara di depan umum, menyampaikan informasi, terus gagasan, terus argumen. Tujuan yang keduanya untuk menghibur, itu tujuan yang keduanya. Mempengaruhi lawan bicaranya. Oke. Jadi kalau ada orang yang berpidato, kemarin pengertiannya adalah orang yang sedang berbicara di depan umum, di depan khalayak banyak, tujuannya untuk menyampaikan pesan atau informasi, dan yang keduanya adalah untuk mempengaruhi. Jadi pasti ada daya untuk mempengaruhi. Berarti kalau tujuannya dengan mempengaruhi, berarti kita berhubungan dengan teks persuasif. Masih lupa. Kemarin Broto sudah bilang tujuan akhirnya kalian harus mampu membuat sebuah teks pidato dengan metode yang sudah kalian pilih. Kemarin teks pidato metodenya apa aja? Impromptu, memoriter, extempore, naskah. Kalau impromptu, spontan atau langsung. Kalau orang berpidato dengan extempore, menuliskan hal-hal penting atau
kata narkoba? Pernah. Dengernya dari mana? Dari BK. Dari BK. Berarti BK-nya selalu mengedukasi kalian tentang hal-hal baik, termasuk larangan untuk mendekati narkoba. Apa yang sudah kamu ketahui? Salah satunya bahaya tentang narkoba. Narkoba itu apa sih? Barang-barang Obat-obatan malam. Iya, zat-zat psikotropika yang dilarang, tidak boleh untuk disentuh apalagi dipakai. Oke? Kita lihat dulu ini ya. Ada videonya. Nanti baru kita analisis. Narkoba dan bahayanya. Hai teman kece, apakah kamu pernah mendengar kata narkoba? Atau mungkin kamu pernah mendengar istilah ganja, atau sabu-sabu, cimeng, gele, atau pakis? Nah, ini artinya kamu mesti waspada agar tidak mulai mencoba. Banyak pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu atau mengikuti ajakan dari teman. Jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuh yang rusak, tapi juga mental juga kena. Bahkan, dampaknya hingga menghancurkan hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Apa saja yang termasuk narkoba? Apa dampak penggunaan narkoba? Dan bagaimana caranya menghindar dari bahaya narkoba? Yuk simak video ini. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya, ganja dan morfin. Psikotropika adalah bahan alamiah maupun buatan yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, amfetamin, diazepam, dan berbagai jenis obat tidur seperti benzodiazepin dan midazolam. Bahan adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang juga memengaruhi kesadaran atau pikiran. Contohnya, alkohol, nikotin, dan kafein. Sementara itu, Kita stop dulu. Dari yang sekilas tadi, yang sekilas tadi udah dikasih tahu narkoba itu adalah hal-hal baik narkotika, terus psikotropika sama zat adiktif yang dapat mengubah pola pikir, gangguan mental, fisik dari seseorang. Ya, terus tadi ada yang nikotin itu salah satunya ada di kopi, tapi mungkin kadarnya nggak terlalu. Rokok. Ya, siapa ya di sini yang masih ngerokok? Ada yang ngerokok nggak? Ada. Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Jadi tolong jauhin, dan kalau ada teman yang misalnya berhubungan dengan teman yang lagi ngerokok ataupun harus dijauhin aja deh, ya supaya apa? Supaya kita tidak kepengen ngerasain, ya. Oke, berarti narkoba itu bisa merubah kita, baik mental, fisiknya juga bisa berubah, terus hubungan sosial. Ada yang punya pengalaman nggak ngeliatin orang, Bu? Dia kan tadinya aktif nih, Bu. Terus tiba-tiba dia diem. Tiba-tiba dia jadi beda aja, Bu. Gitu.
Tapi belum tentu ya. Kita harus analisis dulu lebih jauh apakah dia memang punya masalah psikis yang memang bukan terkait dengan narkoba atau memang menggunakannya. Oke? Kita lanjutkan. Sekarang tuh ada penggolongannya. Dibagi menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan karena berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 1 adalah opium, heroin, sabu, ekstasi, dan ganja. Golongan 2 dapat digunakan dalam pengobatan maupun terapi, tapi sebagai pilihan terakhir. Contoh golongan 2 adalah metadon, morfin, dan petidin. Sedangkan golongan 3 masih digunakan dalam pengobatan karena berpotensi ringan menyebabkan kecanduan. Contoh golongan 3 adalah kodein yang dipakai sebagai obat pada nyeri. Penyalahgunaan narkoba ternyata ada pada hampir semua kalangan. Narkoba bisa menjerat siapa saja, baik itu pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, sampai profesor maupun orang yang tidak sekolah. Peredaran narkoba memang tidak memandang umur, jenis kelamin, status sosial maupun tingkat pendidikan. Lalu, apa ciri-ciri umum dari pengguna narkoba? Ciri yang dapat diamati, misalnya mata merah berair, lesu, tidak fokus ketika diajak berbicara, dan mengalami perubahan sikap seperti mudah marah atau menjadi malas. Apa saja dampak yang dialami oleh pengguna narkoba? Di antaranya adalah 1. Dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan akan kekurangan cairan. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Pemakaian narkoba dalam dosis berlebih juga dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. 3. Gangguan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sampai hilang kesadaran. Sebaliknya, ada juga narkoba yang menyebabkan pemakainya malah kesulitan untuk tidur. 4. Gangguan kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, tidak harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. 5. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan, maka dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Lalu, bagaimana caranya terhindar dari bahaya narkoba? Kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap zat atau barang di sekitar yang bersinggungan dengan narkoba, seperti rokok, alkohol, inhalan atau lem iPhone, atau tanaman dan jamur tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Hal-hal berikut juga bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya narkoba. 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 2. Hati-hati dalam memilih teman atau lingkungan pertemanan. 3. Berani mengatakan tidak apabila ditawari makanan atau barang yang tidak kita ketahui dengan jelas. 4. Isi waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, seperti melakukan hobi, olahraga, ekstrakurikuler, sekolah, atau kegiatan sosial untuk membantu sesama. Nih,
tidur, halusinasi dan sebagainya, terus dia menggunakan ya berarti udah kecanduan. Makanya kadang ada yang begini, tahu mau pakai ini enggak supaya lebih pede. Pede itu sebenarnya kita otaknya itu sarafnya sudah dimakan oleh zat itu supaya padahal dia nggak sadar, dia ngelakuin aja. Makanya kalau ada seseorang yang melakukan kayaknya fly, iya jadinya udah nggak sadar aja dia ngomong apa, ngelantur kemana dan sebagainya. Ya, terus dia berarti merasa bahwa dia itu nggak maksimal, makanya dia butuh kepercayaan diri. Nah, sekarang Bu Ratna mau nanya sama Ari. Coba Ari berdiri. Ari, kamu kan pelajar, anak generasi emas, ya. Jadi cara kamu untuk tidak terikut atau tidak berkecimpung dengan narkoba itu apa caranya? Kalau untuk saya pribadi mah seperti yang di video tadi Bu, mengisi waktu luang. Terus saya memilih teman yang baik. Terus ada lagi? Atau ada lagi yang mau menambahkan temannya? Itu. Terus ada lagi, boleh duduk. Udah tepuk tangan untuk Ari. Ada lagi? Alfia mungkin? Gitu. Sama. Fahmi? Sama. Oke. Salah satunya yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kalau imannya itu kuat, mau diajakin belok kemanapun, insya Allah dijaga sama Allah. Ya, ibadahnya dipertahankan, niatnya niat yang baik. Terus yang kedua, memilih lingkungan. Walaupun ada bu kita kan nggak boleh ya Bu milih-milih temen, tapi pada dasarnya yang sudah saya selalu ucapkan sama kalian, orang itu bisa terlihat dari penampilannya. Jadi kalian bisa memilihnya. Kalau kalian misalnya berteman sama maaf aja yang kotor gitu, di lingkungan kotor, nanti aroma badannya bisa ikut ke apa? Iya. Minimal kalau kalian naik kendaraan lah, asap pasti nanti bawa asap kan? Nah, kalau kalian lewatnya toko toko parfum, aromanya nanti wangi. Sama. Kalau kalian bertemannya dengan lingkungan yang memang teman-temannya baik, itu pasti nanti ke bawah baik. Walaupun di hatinya ada mungkin julid-julid ya. Ada. Tapi nanti kebaik. Dia mah teman sama dia aja soalnya dia baik. Kalau kalian temenannya sama yang maaf aja, misalnya kelihatannya sudah kurang baik, pasti orang tua kalian jangan main sama anak itu. Kenapa? Karena nanti takutnya berdampak, ngikutin. Dan cara kedua tadi berarti menghindari pertemanan yang kurang baik. Salah satunya yang udah ngerokok. Kalau kamu tahu teman yang ngerokok, gak usah ditemenin lagi, jauhin aja. Karena kita nanti takutnya dikhawatirkannya kebablasan sampai menggunakan narkoba. Oke, saya yakin anak 17 ini sangat baik, pertemanannya sangat solid. 17 ini sangat gak ada kata-kata seperti itu, rokok, terus apalagi narkoba, itu saya yakin gak ada. Karena memang anak generasi emas semuanya yang memang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Terus yang ketiga, apa tadi? Yang cara yang ketiganya, satu, menghindari mengisi waktu luang. Jadi jangan terlalu banyak kosong waktunya, main handphone aja misalnya. Mending kalau main handphonenya misalnya diisi, kayaknya saya nggak tahu deh cara. Coba, halo Meta, tolong tuliskan saya ciri-ciri pidato. Itu nggak apa-apa, karena mau menambah wawasan. Tapi kalau main game, PUBG, ML, FF, apalagi yang sekarang Roblox, apalagi Roblox itu dihindarin aja. Itu kan fungsinya entertain ya. Entertain itu berarti tidak selamanya kita hidup itu
penuh dengan hiburan atau kesenangan. Itu hanya selipan saja. Jadi boleh main handphone buat gamesnya misalnya sehari 2 jam, tapi dicicil. Misal pas pagi mau sekolah ya, siang pulang sekolah misalnya 15 menit, nanti habis belajar malam ntar 15 menit, habis itu tidur. Dan jangan tidur malam. Supaya apa? Semua organ-organ semoga semua organ-organ di tubuhnya bekerja optimal. Kalau kalian tidurnya lebih dari malam, itu kasihan organ hatinya, nanti larinya ke rumah sakit. Betul, benar, ke rumah sakit. Ya, nanti larinya ke liver. Oke? Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang bahaya narkoba. Tadi golongannya ada golongan 1, ada golongan 2, sama golongan 3. Kalau golongan 1 sama sekali tidak boleh digunakan, disentuh, nggak boleh sama sekali. Kalau golongan 2 boleh, masih boleh, tapi opsional terakhir. Ya, jadi biasanya itu dokter itu pakai obat yang ada kandungan sedikit itu untuk ngobatin, tapi itu opsional terakhir, pilihan terakhir bagi medis. Terus kalau golongan 3 adalah masih bisa dengan kriteria kecanduannya rendah. Kalau pernah nggak sakit pinggang atau sakit kepala terus minum obat langsung sembuh? Pernah nggak? Bener-bener painkiller, pakai painkiller itu langsung sembuh. Mungkin saya juga mungkin itu adalah ada tapi tidak mengakibatkan kecanduan. Itu salah satunya untuk digunakan menjadi hal yang lebih baik. Jadi tolong jangan penyalahgunaan dan jangan dekati hal-hal yang terkait yang nantinya akan terkait dengan narkoba. Tugas kalian adalah sekarang kembali lagi bikin pidato. Nanti sama kayak Burukna nih, berpidato atau sama kayak video ini. Berpidato di teman-teman kalian, nanti hasil naskah terbaiknya akan Bu Retno panggil nanti di lapangan buat mengedukasi teman-temannya semua. Oke? Ya, sekarang bikin dulu di bukunya pidato yang berhubungan dengan anti narkoba atau bahaya narkoba. Oke? Boleh? Dimulai bikin naskahnya. Nanti tinggal pilih kalian mau berpidatonya dengan impromptu, extemporer, terus apa lagi? Naskah atau memo writer. Sekarang bikin naskahnya dulu. Oke, ada Alfia yang sudah selesai. Kita coba untuk nanti kita koreksi bareng-bareng. Kita coba untuk Alfia maju dan membacakan hasil pidatonya ya. Mungkin dulu nih berarti. Ya, boleh Alfia bacakan di depan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul untuk membahas isu yang sangat penting dan serius, yaitu bahaya narkoba. Teman-teman tahu nggak narkoba itu apa? Narkoba adalah musuh bersama yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya sekedar zat berbahaya, tapi juga dapat merusak mental dan fisik, serta menghancurkan harapan dan impian. Oleh karena itu, kita harus bersatu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan mendukung mereka yang terkena dampaknya. Mari kita jadikan kesadaran akan bahaya narkoba sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mari kita dukung program pencegahan dan rehabilitas yang efektif. Mari kita menjadi contoh bagi generasi muda untuk hidup sehat dan produktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Alfia. Tadi Alfia metodenya pakai metode apa? Naskah, karena membacakan sebuah naskah. Kalian sudah jadi semuanya ya naskahnya ya? Nanti tinggal kita praktek untuk membacakan pidatonya. Boleh dipilih apakah naskah sama seperti Alfia atau impromptu, extemporer atau memo writer. Oke? Tadi ada kata-kata persuasifnya. Berarti persuasifnya itu kata apa tadi? Mengajak. Berarti apa yang disebutkan Alfia tadi? Mari kita dukung gerakan anti narkoba. Semuanya mendukung ya? Oke. Sekali lagi coba sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Bu Retno mau
Alhamdulillah. Maju. Maju Indonesia. Baju bangsaku. Maju bangsaku Terus? Indonesia. Jaya Indonesia. Lupa sekali lagi. Anak generasi emas. Bebas narkoba. Maju. Maju bangsaku. Maju bangsaku. Jaya. Jaya Indonesia. Oke, narkoba. Benar ya, narkoba no way ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya, yakni kita harus bisa berpidato seperti yang Alfia tadi. Nanti dimasukkan ke nilainya, dan yang paling bagus atau yang paling memenuhi nanti bisa mengedukasi teman-temannya di SMP Negeri 17. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya. Assalamualaikum. Ya salam. Yeay.